hanya di Anyus TV, inspiring and informative. Inspiring and informative. Kembali lagi di Kampus Siana pemirsa, kemajuan teknologi dan informasi saat ini juga tentunya tidak lepas dari perkembangan seni. Belakangan kebutuhan orang akan seni akan semakin banyak. Pertunjukan seni pun banyak digelar oleh para seniman. Dan di setiap pertunjukan seni secara khusus seni rupa butuh seorang kurator. Dan tak hanya itu pemirsa, inventarisasi seni juga butuh seorang kurator. Dan di Kota Makassar beberapa unit kegiatan mahasiswa yang peduli dengan seni sudah sadar betul dengan pentingnya seorang kurator untuk mengurus dan mengawasi perkembangan seni dan budaya tanah air. Nah, untuk membahas seperti apa sebenarnya peran seorang kurator itu dan seperti apa pentingnya seorang kurator dalam bidang seni, terkhusus seni rupa. Di tengah-tengah kita sore hari ini telah hadir dua orang narasumber saya yang luar biasa. Yang pertama ada Bang Muhammad Faisal. Beliau juga merupakan seorang kurator dan juga dosen di Universitas dosen seni rupa di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan di sampingnya lagi ada Bang Dedek Leman. Selamat sore Bang. Selamat sore. Nah, dia ini juga merupakan seorang pengamat seni seperti itu ya, yang sudah terjun cukup lama di dunia seni. Iya. Oke, nah berbicara tentang kurator pemirsa, mungkin banyak atau Anda yang bertanya-tanya apa sih sebenarnya seorang kurator itu? Nah, Bang Faisal, bisa dijelaskan mungkin kepada pemirsa apa sih sebenarnya kurator itu? Iya, memang agak menarik pada saat ini karena sudah banyak yang membincangkan tentang kurator dan mesti harus dipahami bahwa kurator itu sebenarnya awalnya untuk mengurusi museum gitu. Jadi dia terikat dalam sebuah kerja-kerja tertentu untuk kemudian menjaga, melestarikan, terus membuat suatu deskripsi-deskripsi tentang benda-benda yang disajikan, ya, disajikan di museum. Namun itu sangat terikat. Sekarang kalau kita berbicara kaitannya dengan seni, kurator sekarang itu sudah banyak dan siapa saja bisa jadi kurator sekarang karena saya pikir kebebasan ruang yang diberikan kepada masyarakat untuk kemudian berkecimpung dalam dunia seni rupa itu sudah sangat besar dan saatnya sekarang memang kurator di Indonesia ini sudah kemudian diberikan sebuah pemahaman apa itu kurator. Saya ingin menggambarkan sedikit sejarah tentang hadirnya kurator. Di tahun 1975 itu penyelenggaraan Biennale Jakarta yang pertama. Itu ada yang menyeleksi karya-karya seni, ada yang kemudian memilah-milah layak tidaknya karya seni itu dipamerkan. Itu disebut juri pada saat itu, bukan kurator. Sehingga di tahun itu ada semacam konflik yang biasa disebut sebagai Desember Hitam, yaitu awal mula perkembangan gerakan seni rupa baru Indonesia. Itu ketika terjadi suatu pertentangan ideologis antara kaum eksperimen yang bergerak di dalam dunia seni rupa dengan anti kemapanan pada saat itu. Sehingga juri dengan pelaksana seni itu beradu domba. Di situ awalnya kemudian peran kurator itu kemudian berkembang, diwacanakan dan dipertegas pada tahun 1993. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa kurator ini memang fokusnya kepada seni rupa. Iya. Dan kalau bisa dijelaskan lebih spesifik lagi tugas dan fungsi kurator itu sebenarnya seperti apa? Ya, kurator itu sebenarnya tidak hanya memberikan suatu caption-caption tertentu, tidak hanya memberikan deskripsi tentang ulasan simbolik tentang karya seni, tetapi kerja-kerja kurator itu sangat luas. Yang pertama, mungkin tadi disebutkan ada yang menyeleksi, ada yang mengevaluasi karya seni, ada yang kemudian memberikan topik atau tema. Jadi sebenarnya kurator itu idealnya juga memberikan konsep
wacana apa yang ingin diberikan, ya dimasukkan dalam sebuah kontestasi dunia seni rupa. Di samping itu tidak hanya itu, tetapi dia juga harus mengurusi display hal-hal yang teknis, itu juga harus dipikirkan oleh seorang kurator. Yang lebih penting adalah bagaimana networking, bagaimana hubungan relasi. Kurator itu bisa menghadirkan apresiator, kolektor, terus termasuk pengamat-pengamat seni, termasuk kritik seni. Jadi keberhasilan seni rupa itu tergantung dari kerja-kerja kurator secara konseptual, secara ini esensi dari yang harus dibangun di dalam karya-karya kurator. Oke, baik. Iya. Nah, sekarang saya ingin ke Bang Dedek Leman terlebih dahulu berbicara masalah karya seni. Ada yang mengatakan bahwa karya seni ini adalah sebuah kreativitas seseorang, karya seseorang yang sebenarnya tidak perlu dinilai seperti itu, dan bahkan berbanding terbalik dengan tugas seorang kurator tadi yang kemudian mengkritisi, menilai, menyeleksi seperti itu. Bang Dedek Leman melihatnya seperti apa? Iya, jadi idealnya kan karya seni itu dibuat bukan untuk disembunyikan, ya, atau istilah teman-teman seniman di sini berkarya untuk disembunyikan di bawah bantal. Nah, kalau pada esensinya karya itu seperti itu, berarti justru dia berhak mendapat apresiasi. Bagaimana mungkin seorang seniman bisa kita ukur perkembangannya, kemampuannya, ketika memang tidak diberi suatu apresiasi, penilaian yang wajar dengan karya itu. Nah, sementara kalau ada memang pendapat bahwa mengatakan bahwa tidak perlu dinilai, ya saya pikir itu ada hak prerogatif tiap-tiap orang untuk mengatakan itu, dia berhak. Tetapi pada esensinya, ketika karya itu akan disajikan untuk dipersembahkan, untuk dinikmati oleh siapapun, apalagi dalam kondisi seperti sekarang kan banyak sekali ruang-ruang apresiasi itu, tidak melulu pada pameran yang konvensional seperti dulu-dulu. Sekarang di dunia maya pun, bahkan pernah Pak Faisal sendiri membuat suatu kegiatan cyber art, ya. Nah, itu apalagi kan. Dan karya-karya seni rupa itu sudah sangat, bukan saja seni rupa, semua dimensi seni itu sudah sangat masif sekali, dan mau tidak mau menggunakan medium-medium yang ada sekarang ini, medium teknologi yang ada sekarang ini. Logikanya berarti ketika ada hal seperti itu, dia harus siap diberi apresiasi, dia diberi nilai. Seperti itu. Jadi seniman itu berkarya bukan untuk disembunyikan ya, tetapi untuk diperlihatkan, dinikmati oleh halayak umum, dan kemudian diberikan apresiasi seperti itu. Melihat perkembangan seni di Kota Makassar seperti apa? Makassar akhir-akhir ini sudah sangat luar biasa, karena kalau misalnya kita bawa ke ruang-ruang institusi saja, sudah ada beberapa institusi yang membuka ruang-ruang kampus seni sekarang ini. Ada Universitas Muhammadiyah dengan seni rupanya, yang lebih dulu kan ada UNEM, cuma UNEM saja yang kita kenal dulu, IKIP dulu ya. Sekarang sudah ada Universitas Muhammadiyah Makassar, sudah ada Institut Kesenian Makassar, ya, sudah ada ISBI, Institut Seni Budaya. Jadi saya pikir perkembangan seni di Makassar ini sudah begitu luar biasanya. Walaupun memang dari dulu sudah sangat luar biasa, tetapi dengan adanya beberapa kampus-kampus yang lebih fokus ke seni ini, tentu ini akan memberikan suatu pemahaman yang lebih luas lagi kepada masyarakat, kepada industri, bahkan bahwa sudah sejauh itu di Makassar, sudah sebegitu meriah, sudah sebegitu ramainya di Makassar, karena sudah masuk dalam ruang-ruang akademik. Pameran-pameran di luar akademik juga itu sangat luar biasa. Kalau di akademik boleh dikata hampir dalam 1 bulan ada yang pameran. Ya. Di kampus-kampus, ruang-ruang kampus selalu penuh. Sampai sekarang saya di UIN, pameran masih ada berlangsung. Di Unismu juga seperti itu. Nah, di luar itu ada gedung kesenian, ada di pinggir pantai, ruang yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota, juga di situ ada terus ruang-ruang untuk galeri berkarya. seni rupa ya. Belum lagi pada di mana tempat-tempat komunitas yang ada di Makassar, nyaris 24 jam mereka menyajikan karya di situ. Cuma memang ini kurang tersosialisasi mungkin, sehingga orang tidak menyadari. Malah
terakhir saya membuat satu pameran tapi foto, itu pameran online. Karena saya pikir kalau dia cuma dipajang di salah satu sudut ruangan pameran saja, ya hanya pengunjung yang tahu tempat itu. Tapi ketika saya publish, saya buatkan ruang model-model seperti itu, di dunia maya tentu akan lebih banyak yang kenal. Oke, jadi sejauh ini dengan berkembangnya seni di Kota Makassar, ada banyak institusi-institusi yang memang fokus kepada bidang seni, penikmat seni di Kota Makassar juga semakin meningkat seperti itu. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan tentang kurator dan juga seni di Kota Makassar, pemirsa. Tetapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kampus Siana. Kembali lagi di Kampus Siana, pemirsa, kita masih membahas seperti apa sebenarnya peran kurator dan juga perkembangan seni di Kota Makassar, khususnya untuk para mahasiswa yang kemudian bergelut dalam unit kegiatan mahasiswa yang fokusnya kepada bidang seni seperti itu. Nah, saya ke Mas atau Bang Faisal lagi nih. Untuk menjadi seorang kurator, apakah ada tingkatan pendidikan atau tingkatan khusus pendidikan yang harus dilalui seperti itu? Saya pikir kerja-kerja kurator itu harus punya basic referensi, harus banyak basic apresiasi, banyak mengapresiasi hal-hal dalam dunia seni rupa. Sebenarnya kita mempelajari seni sama dengan merenungi realitas sosial, realitas alam. Saya pikir seni itu tidak hanya melihat unsur keindahan saja. Saya selalu mengatakan dimanapun bahwa seni itu, esensi dari hidup seni itu sebenarnya kualitas hidup. Kita susah merenungi kualitas hidup. Kenapa? Karena ada hal-hal spesifik yang kadang kita abaikan. Dan di situ letak perenungan dan esensi dari sebuah seni. Ketika itu terjadi, ada pengalaman estetik yang dialami oleh manusia. Dan kita semua mengalami, semua manusia pasti mengalami yang namanya pengalaman estetik. Saya bahkan berani mengatakan bahwa manusia yang tidak punya pengalaman estetik, manusia yang tidak utuh. Iya, kita di rumah lihat perabot yang sudah 1 tahun tidak diatur, itu ada keengganan, ada rasa jenuh untuk kemudian kita melakukan perubahan. Sampai kita ke mall, baju, jilbab dan seterusnya itu kan biasa disesuaikan. Sampai kita berjam-jam di mall untuk hanya melihat pola pakaian dan warna. Saya pikir di situ substansi dari pengalaman spesifik, pengalaman estetik manusia. Ini yang kurang di saya. Ketika itu dikembangkan, diapresiasi, melahirkan nalar-nalar imajiner yang sangat kuat, saya pikir di situ kita bisa memasuki dunia seni dalam setiap sektor. Karena seni tidak hanya berbicara keindahan, tetapi misalnya bagaimana seni dia berbicara tentang lingkungan, berbicara tentang kemiskinan, berbicara tentang apa saja. Sehingga saya pikir kurator itu harus peka terhadap situ. Tidak hanya berbicara tentang hal-hal teknis, mengatur display, mengatur apa kan. Ini intinya dari kurator itu bagaimana dia sebagai agen wacana. Oke, jadi harus memiliki benar-benar sense of art dalam dirinya sendiri seperti itu. Oke, Bang Dede Leman, menanggapi pernyataan Bang Faisal tadi yang mengatakan hidup ini memang terlepas dari nilai-nilai estetika, bahkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya seni. Dari kita berpakaian saja sampai apapun itu. Tapi jika memang ada seseorang yang mengingkari hal tersebut, misalnya mengatakan bahwa saya tidak suka seni, seperti itu, bagaimana Bang Dede Leman menanggapinya? Ya, jadi bisa saja orang mengatakan seperti itu, tetapi sesungguhnya dia mungkin tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia juga tercipta dari sebuah produk seni. Estetika disadari atau tidak, kalau mungkin dengan logika sederhananya bisa, sehingga orang berpendapat seperti itu, ya. Lagi-lagi itu hak individu, ya. Tapi menurut saya kadang memang kita tidak menyadari bahwa itu tadi kita sudah larut dengan estetika di sekitar kita, namun seluruh panca indera yang kita miliki tidak pernah dengan sempurna kita gunakan, bahwa begitu banyak
nilai-nilai dalam kehidupan kita yang ada di sekitar kita. Tidak usah jauh-jauh, di sekitar kita saja ini didesain sedemikian rupa, ini tentu dengan sentuhan-sentuhan estetika. Nah, kalau ada orang yang sampai berpendapat seperti itu, ini yang kita bisa pertanyakan ya, Manusia yang tidak utuh. sejauh Ya. mana Intinya disadari ataupun tidak, ya, kita pasti mengalami Iya. pengalaman estetik itu. Iya. Cuma mungkin banyak yang membahasakan, dia tidak serta-merta mengatakan pengalaman estetika. Banyak yang membahasakan bahwa, dan kadang juga kita bahasakan bahwa sebenarnya apa yang Anda lihat itu adalah sebuah pengalaman batin, ya, pengalaman batin yang lahir melalui nalar-nalar itu tadi. Oke, tanpa disadari Tanpa seperti itu disadari. ya. Oke, Ya. sebagai seorang akademisi Bang Faisal yang memang konsen pada seni rupa, melihat seperti apa sebenarnya potensi-potensi mahasiswa di Makassar ini dalam seni rupa tersebut. Sebenarnya menariknya dunia seni rupa sekarang karena dia tidak bergerak di dalam wilayahnya sendiri. Selama ini sejak terbentuknya seni rupa atau IKIP, seni rupa di IKIP itu tahun 1970. Sebelumnya kan ada namanya PGLSP. Itu sebelum ada sebelum ada seni rupa di IKIP. Ada dulu akademi seni Iya, rupa. iya, tapi iya. Akademi masih Tahun dia. tahun 1950-an Indra Chandra sudah membentuk namanya Akademi Seni Lukis Indonesia. Asli ya. Itu sudah ada di Makassar. Sangat kontinu dan itu menarik sebenarnya karena ada suatu fase di mana perkembangan seni itu besar, surut dan lalu bangkit, mati lagi, bangkit lagi, dan Ya. ini menarik. Saya melihat bahwa khususnya sekarang memasuki tahun 2016 ini banyak sekali mahasiswa-mahasiswa di jurusan seni rupa, bahkan ada dari jurusan-jurusan lain yang minat dengan seni rupa mencoba keluar, misalnya di Jogja, di ISI Jogja, ISI Solo, ISI Bandung, STSI kan, UNJ, itu semua berdiaspora ke Jawa, dan begitu dia memperbandingkan bahwa wacana-wacana seni itu sedemikian kompleks sehingga kembali ke Makassar menciptakan suatu aroma baru, sehingga event-event yang kita lihat itu ada sebuah proses difusi sebenarnya. Kalau di antropologi proses difusi itu proses penyebaran nilai, memahami dunia seni rupa di luar lalu mencocokkan di sini membentuk perkembangan event yang lebih menarik. Namun tidak semua event-event yang melahirkan kebaruan itu lancar ya, berjalan lancar dilaksanakan di Makassar. Iya. Pasti ada beberapa wacana-wacana yang mungkin menciptakan suatu keharmonisan baru. Tapi sejauh ini mahasiswa Makassar minat kepada seni rupa itu sudah lumayan Iya, tinggi ya. lumayan karena khususnya di Unismu sendiri itu pernah kita menerima pelamar sekitar 600-an. Wow. Cuma kita hanya memfilter melalui tes bakat dan seterusnya. Akhirnya kita menerima sekitar 120-an. Jadi berapa ratus yang Yang jadi tereliminasi, oke. eliminasi. Jadi belum lagi di UNM misalnya kan. Di UNM sudah ada murni desain komunikasi visual juga kan. Jadi dua institusi kependidikan yang sangat berkarakter di Sulawesi Selatan itu cuma UNM dan Unismu. Sejauh ini ya. Dan minatnya alhamdulillah sangat besar, antusias, dan itu terbukti bahwa produk atau lulusan seni rupa itu tidak dia menganggur. Kalaupun misalnya dia tidak jadi guru, profesi yang dilaluinya itu linear. Oke. Ya, desain atau eksterior atau film dan seterusnya. Oke. Sampai fotografi. Iya. Bang Dede, berbicara tentang seni. Kalau berbicara tentang seni kan seni bukan hanya seni rupa. Ada banyak, ada tari, ada kemudian teater dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mahasiswa di Kota Makassar khususnya, apalagi pekerja-pekerja seni kampus, ini kan biasanya melakukan pertunjukan-pertunjukan, pementasan seni seperti itu, termasuk juga pameran seni rupa. Nah, apa yang membedakan kemudian pekerja seni kampus saat membuat pementasan seperti itu dengan pekerja seni yang di luar dari kampus atau bukan mahasiswa Iya, seperti itu? secara spesifik sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan. Cuma memang yang perlu kita sadari bahwa pekerjaan-pekerjaan seni di luar kampus maupun di dalam kampus
semuanya idealnya mengacu pada bagaimana sih manajemen diterapkan dalam pekerjaan seni itu sekarang. Kalau sebelum-sebelumnya mungkin kalau kita mau pameran, kalau di kegiatan di luar, saya pernah mengorganize beberapa pameran di luar dan tetapi ini mix antara kampus dengan seniman profesional yang kita bawa waktu pameran di Jakarta. Di situ kita sudah lihat sekali bagaimana mereka mempersiapkan pameran, ya. Nah, ini tetapi memang kita harus banyak melihat bagaimana orang di luar, ya, menyelenggarakan pameran-pameran sehingga sukses, yaitu tadi karena menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik. Nah, untuk kita di Makassar, baik di kampus dengan di luar kampus, itu juga memang sudah mulai dirambah ke arah sana. Selama ini mungkin ya sekedar untuk persiapan pameran saja tanpa persiapan yang baik. Nah, apalagi kampus, malah memang sudah jauh-jauh hari sudah diwajibkan membuat sedemikian rupa karena dia wilayahnya akademik. Namun yang mewarnai juga di luar kampus adalah yang lepasan dari akademik ini ketika dia menjadi seniman yang mandiri, bahkan seniman yang menjadi seniman yang profesional, itu sudah terbiasa dengan kerja-kerja seperti itu. Dan juga tidak sedikit para seniman-seniman yang berasal dari dunia kampus dulu, berkarya di dunia kampus, kemudian menjadi seniman profesional di luar seperti itu, ya. Dan malah sekarang kampus juga kan membuka ruang-ruang, walaupun memang ada beberapa seniman luar dari semua dimensi seni, ya, mau rupa, mau teater, mau film, yang bukan dari akademisi itu kita bawa ke kampus. Ada ruang-ruang di kampus sekarang karena pengalaman mereka ini sangat berharga sebagai seniman yang profesional untuk masuk di kampus. Seperti itu. Baik, seru sekali perbincangan kita sore hari ini membahas tentang seni. Kalau membahas tentang seni pasti tidak akan ada habisnya, ya. Dan kami akan kembali membahas seperti apa peran kurator dan juga perkembangan seni di Kota Makassar. Tetap bersama kami pemirsa di Kampusiana. Kembali lagi di Kampusiana, pemirsa, saya langsung saja ke Bang Dede Leman. Nah, dalam zaman industri kreatif saat ini tentu dibutuhkan kreativitas dari para bukan hanya mahasiswa tapi juga masyarakat. Nah, kembali kepada mahasiswa lagi, bagaimana sebenarnya menumbuhkan jiwa-jiwa seni kepada mahasiswa sebagai pengamat seni? Ya, kita bersyukur dengan begitu dipublikasikannya secara masif oleh pemerintah bagaimana industri kreatif ini, walaupun memang juga industri kreatif ini yang meliputi banyak sekali cabang-cabang yang belum banyak disadari oleh masyarakat kita. Namun untuk wilayah kampus ini menjadi sebuah peluang dan sekaligus tantangan. Kenapa? Karena idealnya industri kreatif ini menghasilkan suatu produk-produk yang mempunyai nilai mutu dan tentu harga jual ketika dilempar ke masyarakat umum sendiri kembali, atau ke khalayak atau ke pasar, kemana saja. Kenapa dia menjadi peluang? Karena bagi masyarakat kampus juga ada sistem di akademik sekarang itu membuka suatu program mata kuliah yang berdasarkan permintaan industri. Jadi bisa saja, macam di Unisma sudah diterapkan bahwa ada industri membutuhkan misalnya pekerja spesifikasi tertentu di bidang seni, maka dipikirkan mata kuliah ini untuk diprogramkan di semester berikutnya kalau dia tidak ada pada semester saat ini. Itu akan dikaji, dan ini berarti memberi peluang yang sangat besar bagi industri pada dunia kampus untuk ikut lebur bersama industri ketika selesai dari kampus, tidak khawatir mesti bahwa walaupun dulu juga mungkin untuk apa masuk kuliah di Fakultas Seni, kamu mau jadi apa? Seperti tidak ada masa depannya, ya. Sepertinya tidak menjadi sesuatu kalau bukan PNS misalnya, maaf ya. Tetapi sekarang ini ruang-ruang dengan adanya industri kreatif itu sangat luar biasa, karena industri kreatif itu sendiri terbukti di era krisis moneter kemarin dia mampu menjadi industri yang satu-satunya yang survive dalam kondisi keuangan bagaimanapun. Kenapa? Karena dia
ya modalnya adalah keahliannya dia, skillnya dia, dan segala Kreativitas macam juga ya. kreativitas. Oke, Bang Faisal, tidak menutup kemungkinan mahasiswa-mahasiswa Makassar yang saat ini salah satunya mahasiswa dari Bang Faisal sendiri yang konsen pada bidang seni nantinya akan menjadi kurator juga. Nah, melihat hal tersebut seperti apa sebenarnya peluang bekerja di industri untuk kurator itu sendiri? Ya, kalau kurator sebenarnya itu tidak serta-merta menjadi kurator. Dia bisa saja awalnya dia penikmat, selanjutnya bisa jadi kritikus. Nah, setelah menjadi kritikus bisa lagi menyelami lebih dalam, dan kemudian ketika ingin masuk dalam dunia industri seni rupa, dia menariknya masuk di kurator. Kenapa? Karena ruang kurator itu adalah pameran, penyajian seni. Saya pikir itu di situ ruangnya. Namun harus dipahami sebenarnya potensi apapun yang yang hadir di dalam mahasiswa itu, dia akan menentukan sesuai dengan kemampuannya. Misalnya di dalam kurator itu sebenarnya ada seniman sekaligus kurator. Itu namanya kurartis. Kurartis. Iya, dia membuat karya dan dia jadi kurator juga. Terus ada juga yang kurator itu cultural broker. Cultural broker itu dia selalu dia sepertinya sepertinya dia menjual, dia orientasi jualan, dia maklar, seperti maklar gitu. Itu cultural broker. Namun yang mesti harus dipahami sebenarnya, berkecimpung dalam dunia seni rupa, memahami esensi kehadiran dunia seni, termasuk hal-hal yang bersifat humanis, kontemplatif, renungan, dan spiritual. Saya pikir seni rupa harus masuk dalam wilayah agen wacana. Jadi kurator sebagai agen wacana, saya pikir ini menarik dibangkitkan. Tidak hanya melihat seni sebagai sebuah aspek keterampilan, aspek hiburan, tetapi ada hal-hal yang sangat menakjubkan. Apa yang menakjubkan itu? Wacana yang bisa dihadirkan dalam membentuk suatu pemikiran baru, paradigma baru, perubahan baru, dan kultur-kultur baru yang bisa saja memfilter. Karena sekarang narasi besar ini mengancam narasi kecil-kecil itu. Globalisasi itu sangat mengancam lokalitas-lokalitas yang ada. Anggaplah misalnya kalau saya ingin mengatakan bahwa kurator-kurator, misalnya anggaplah di Venice, ya, di Venice di Italia itu kurator-kuratornya sudah mampu berbicara menghadirkan korporasi-korporasi besar. Sama dengan di Sao Paulo di Brasil itu juga kan, di Guangzhou kurator-kuratornya juga sudah sangat luar biasa. Apalagi di Uni Emirat Arab saja ada namanya Mahraj. Satu event Mahraj Binel misalnya itu juga kurator-kuratornya cukup memantik kehadiran memicu laju perkembangan ekonomi sektorial. Sekarang kita lihat di Makassar, ya, mestinya harus berbenah juga bagaimana wacana itu bisa juga menghadirkan dirinya sebagai identitas lokalitas. Semoga nanti bisa jadi seperti apa yang diharapkan ya, seperti yang ada di luar. Nah, bisa mungkin dibagikan kepada pemirsa, khususnya teman-teman mahasiswa nih, tips-tips untuk menjadi seorang kurator. Saya pikir berbicara tentang dunia seni rupa, ya, mahasiswa saatnya banyak kemudian harus ada kepekaan dan sensitivitas sosial, hukum, politik, ekonomi. Sekarang pasca Sausurian kita banyak berbicara apa saja. Strukturalisme itu dilihatnya sebagai hubungan relasi yang bisa saja masuk dalam semua ranah. Sama dengan seni. Di seni tidak lagi berbicara pada wilayah keindahan saja. Dia seni bisa berbicara tentang maritim, seni bisa berbicara tentang hukum, politik, ekonomi, dan seterusnya. Jadi saya pikir saatnya mahasiswa kemudian ada kepekaan sosial, ada sensitivitas itu untuk kemudian bisa mengkaji, menganalisis, bahkan kemudian menarasikan sebuah fenomena-fenomena yang ada. Sensitivitas humanis itu kemudian terbentuk, dari bentukannya itu bisa menjadi sebuah konsep baru, proposisi baru di dalam memasuki dunia kurator. Sebenarnya sangat menarik karena saya pikir perkembangan industri seni rupa tidak hanya dilihat sebagai sebuah peluang ekonomi, tetapi di dalamnya juga ada ancaman di situ. Ketika misalnya kurator tidak mampu itu, dia akan menjadi kurator akan menjadi kekuasaan baru di dalam dunia seni. Dia bisa saja memangsa
kerja-kerja humanis. Jadi saya pikir kurator tidak hanya berbicara pada wilayah ekonomi, tapi hal-hal yang bisa memberikan suatu perubahan kultural itu lebih menarik. Tentunya menumbuhkan kepekaan seni atau Iya. art of sense seperti Iya, itu ya iya. kepada diri masing-masing. Iya. Nah, Bang Dede Leman, harapannya nih untuk teman-teman mahasiswa dunia kampus, para petinggi-petinggi kampus dan juga pemerintahan terhadap dunia seni, khususnya untuk teman-teman mahasiswa nih. Jadi harapan kami bagaimana itu tadi kaitannya dengan industri kreatif ya. Ini adalah sebuah peluang yang sangat besar bahwa tidak usahlah kita berkecil hati sekarang ini kalau toh kita memilih pilihan kita di seni misalnya kan. Itu kan masih banyak menjadi semacam fobia kuliah di seni. Nah, kenapa sudah begitu banyak dengan adanya industri kreatif dari hulu sampai hilir sudah begitu luas ruang-ruang kita untuk menghasilkan sesuatu. Silakan Anda memaknai itu apakah itu bernilai ekonomi atau mempunyai nilai-nilai yang lain bagi diri kita atau bagi masyarakat, silakan. Oke, harapannya untuk pemerintah? Untuk pemerintah sendiri tentu dia mengawal regulasi saja bagaimana dengan komitmen yang dia sudah paparkan, dia sudah publish itu dia rawat itu, dia jaga itu, dia siap ciptakan ruang-ruang kreatif yang lebih banyak lagi bagi warga masyarakat, terutama di Makassar ini. Kan sangat terbatas ruang-ruang itu. Masih kita tidak menjumpai ruang yang setiap saat disediakan, misalnya dalam 1 bulan pasti ada pameran rupa di sana yang skala besar gitu. Itu masih kurang. Oke, Bang Faisal lagi nih, harapannya untuk dunia seni rupa khususnya dalam dunia kampus, kedepannya seperti apa? Ya, saya justru menginginkan dan sebenarnya sudah lama saya berusaha membangkitkan kehidupan dunia seni rupa di kampus sebenarnya. Itu bisa dilihat dengan proses kreatif, prosedur kreatif yang dilakukan, praktik-praktik kreatif juga itu merupakan sebuah fase. Jadi saya selalu mengatakan ada lintasan fase untuk belajar dalam dunia seni rupa. Ketika ada keotentikan karya, ada estetika, ada keharmonisan, di situ kemudian dia akan menemukan dirinya, menemukan bintangnya kembali. Jadi dunia kampus tempat belajar, dia keluar, dia menemukan bintangnya, menemukan karakternya di dalam dunia seni rupa. Karena sebenarnya Makassar sangat cukup potensial. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena 2015 kemarin itu sudah ada Makassar Binel. Makassar Binel yang menghadirkan semua relasi-relasi bukan hanya secara nasional tapi secara internasional. Tahun depan ini bulan September ini sudah ada Makassar Binel kedua, dan ini pemantik juga. Jadi saya pikir kalau energi yang bisa dihadirkan dalam dunia seni rupa itu tidak hanya berbicara tentang prosedur kreatif, praktik kreatif, tapi di dalamnya juga harus disuguhi ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu budaya, bahkan filsafat dalam sebuah kontestasi perenungan dalam menciptakan wacana seni yang secara simbolik. Oke, tentunya ke depan kita sama-sama berharap agar seni di Kota Makassar, di Sulawesi Selatan juga khususnya semakin pesat peningkatannya, dan seni-seni juga tersebut tetap mengikuti alur-alur ataupun regulasi dan tidak keluar dari aturan-aturan ya seperti itu, dan juga penikmat-penikmat seni di Kota Makassar. Yang penting sebenarnya di sini dalam dunia seni rupa itu yang kurang di Makassar itu ada pencatatan. Kita kehilangan pencatatan. Ada peristiwa yang sangat genting di dalam dunia perkembangan seni rupa tapi tidak ada pencatatan. Oleh karena itu saran saya memang di dalam dunia seni rupa baik di mahasiswa maupun di luar mestinya harus diawali dengan riset. Kita harus meriset itu. Karya seni bukan hanya menciptakan karya, tapi dia harus meriset peristiwa-peristiwa yang ada. Sama halnya misalnya ketika kita melukis pinisi, ombak yang besar dengan angin yang kencang, tetapi layarnya terbuka. Kan ini pikiran darat bukan pikiran laut ini. Jadi tidak perlu meriset. Jadi hal-hal yang seperti itu kemudian harus ada riset seperti itu. Kemarin saya bahasin Albeta di Taman Ismail Marzuki, kita harus riset juga bahwa ini salah satu hal yang sangat substantif yang harus dilakukan sebagai fase perubahan yang lebih progresif di Kota Makassar. Oke, tentunya semoga semua itu bisa tercapai nantinya ya. Seni dengan didasari oleh ilmu-ilmu sosial dan juga riset seperti itu yang Abang bilang ya. Oke, terima kasih pemirsa. Tidak terasa sudah panjang perbincangan kita membahas mengenai seni dan juga kurator
serta perkembangan seni di Kota Makassar, khususnya untuk teman-teman mahasiswa sebagai pekerja seni kampus. Dan akhirnya saya berterima kasih kepada kedua narasumber saya yang luar biasa, ada Bang Faisal dan juga Bang Dedek Leman atas waktunya, dan juga Anda pemirsa. Segala sesuatu dalam hidup kita tentunya tidak lepas dari seni. Semuanya mempunyai nilai estetika. Seperti yang Bang Faisal katakan tadi, jika ada seseorang yang tidak menyadari hal tersebut, harus dipertanyakan keutuhannya sebagai manusia, seperti itu ya. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rifa Majid, kedua narasumber saya dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.